Akhirnya bre, ada refreshment di keluarga Axio Hype 5 AMD series. For your information bre, di family Hype 5 AMD itu udah ada 4 SKU. Mulai dari Hype 5 AMD X3 itu pakai Ryzen 5 3500U. Terus ada Hype 5 AMD yang pakai Ryzen 5 5500U. Hype 5 AMD X5 yang pakai Ryzen 5 5560U. Dan yang paling kenceng ada Hype 5 AMD X6 yang pakai Ryzen 5 6600A. Dari keempat SKU tadi bre, kami cuma absen review Hype 5 AMD X5. Tapi karena barangnya bakal discontinue, kayaknya mending kami tes yang paling fresh aja, yang paling baru. Dan ini adalah Axio Hype 5 AMD X5 Strip 2 yang udah pakai AMD Ryzen 7000 series. Panjang sekali ya ini namanya ya. Lebih tepatnya Ryzen 5 7430U bre. Dan tenang aja bre, soal harga Axio mah selalu ngasih harga di rank 5 jutaan lah. Biar ya bisa di afford lah sama pelajar dan kaum kerehore pastinya. Kalau dilihat sekilas ya, memang tampilannya pasti kalian langsung salfok lah ya sama warna ungu yang soft ini bre. Jadi Hype 5 AMD X5 Strip 2 ini ada yang varian Lollipop Edition. Bedanya tuh ada di opsi warna yang lebih feminim dengan finishing warna pastel seperti Royal Purple kayak gini nih. Terus ada Pink Sakura dan Celestial Blue. Terus boxnya ternyata juga beda ya bre ya. Dan tentu isiannya juga sedikit berbeda di bagian bonus perintilan JKT48-nya. Kalau yang Lollipop Edition ada tambahan beberapa postcardnya bre. Oke, selain opsi warna yang lebih variatif tadi, overall desainnya tuh masih sama kayak unit Hype 5 AMD X5 Gen 1. Logo Axio-nya tuh ya masih nangkring di pojok back cover gitu. Layout keyboard dan ukuran touchpadnya juga masih mirip. Tombol power masih membulat, dummy grill di kanan kiri keyboard masih ada, sampai desain bezel layarnya juga masih sama-sama aja kok. Palingan percolokannya aja sih ya yang sedikit kesunat nih. Kalau yang generasi sebelumnya itu masih dapat 2 port USB Type-C full function. Di sini tuh cuma dapat 1 port USB Type-C full function. Tapi port USB-A-nya tetap dikasih 3 kok. Terus port HDMI-nya masih full size dan tetap dikasih slot micro SD. Layar di sini juga sepertinya masih pakai panel yang sama ya, berukuran 14 inci dengan resolusi di Full HD 1920x1080p di 60Hz refresh rate. Dan tentu tetap bisa rebahan sampai 180 derajat kayak gini nih bre. Tapi emang ya buat kualitas panelnya masih di bawah standar ya. Coverage gambutnya cuma 66% sRGB. Angka maksimum brightness-nya juga ya masih agak redup di 257 nits dengan angka minimum brightness yang masih agak terang karena masih di atas 20 nits bre. Lanjut kita bahas key selling-nya yaitu si Ryzen 5 7430U di sini. Sebuah prosesor berbasis Zen 3 yang punya 6 core 12 thread dengan clock speed up to 4,3 GHz dan TDP-nya cuma 15 watt aja bre. Walau peningkatan performa sintetisnya nggak begitu jauh ya, tapi efisiensi dayanya udah luar biasa improve bre. Sama-sama punya baterai berkapasitas 45 watt hours. Hype 5 AMD X5 Strip 2 ini punya baterai life up to 12 jam. Wow, ini lama sekali ya. Sedangkan bre, unit Hype 5 AMD yang pakai Ryzen 5 5500U itu cuma bertahan sekitar 4 jam aja. Gila, 3 kali lipat peningkatan baterainya ya. Tapi emang ya buat charging time-nya ya masih ngos-ngosan bre. Karena cuma pakai adapter konvensional 65 watt. Ngecas 90% baterai itu butuh waktu 2 jam lebih. Tapi emang ada yang perlu kita kompromikan dari Ryzen 5 7430 ini, yaitu suhunya bre. Berdasarkan stress test di Cinebench R23, suhu prosesor ini tuh stabil banget di 90 derajat Celcius. Ini berarti cooling sistemnya itu masih sanggup ngehandle prosesor ini karena tidak ada sedikit pun throttling di grafik ini bre. Atau mungkin limitnya dilepas kali ya. Dan for your information ya, cooling sistemnya itu masih pakai konfigurasi yang sama seperti di unit Hype 5 AMD X5 gen pertama, berupa 2 buah heat pipe, 1 buah kipas dan 1 buah heatsink buat pembuangan panasnya. Sekali lagi, kalian nggak perlu khawatir dengan suhu tadi karena emang karakteristik prosesor modern memanglah agak ganas ya. Dan perlu kalian tahu, suhu 90 derajat ini masih di bawah TG Max-nya yang berada di angka 95 derajat Celcius. Ya walaupun pasti kalian khawatir sih ya, cuma beda 5 derajat gitu loh. Lagi pula bre, itu cuma suhu berdasarkan sensor. Kalau suhu permukaannya ini masih sangat aman kok. Kita rekam pas lagi render di Premiere Pro, area touchpad, palm rest, dan sisi kanan keyboard terlihat masih cukup adem di 34 derajat Celcius. Sedangkan area tengah dan
dan kiri keyboard udah mulai menghangat tapi cuma 40 derajat Celcius aja. Dan titik hotspotnya ada di pojok kanan atas tempat exhaust berada, bre. Dan sekarang kita lanjut ngebahas iGPU-nya, yaitu Radeon Graphics dengan 7 graphic core dan clock speed-nya up to 1,8 GHz. Dan for your information lagi ya, RAM-nya tuh masih DDR4, bre. Dan unit test kita yang kapasitas 8 GB, tapi tenang aja, kita masih bisa upgrade sampai 64 GB dual channel karena pakai tipe memori SODIMM DDR4. Kalian tahu sendiri ya, kalau iGPU-nya AMD itu bergantung sekali ya dengan yang namanya kapasitas RAM dual channel. Soalnya kalau cuma pakai 8 GB RAM single channel, VRAM iGPU-nya tuh cuma mentok di 512 MB aja gitu loh. Sedangkan kalau kita upgrade ke 16 GB RAM dual channel, kita bisa expand VRAM-nya sampai kapasitasnya 2 GB. Ini ngaruh banget ke performanya ya kan. Contohnya kita tes sintetis dulu ya. Perbedaan grafik score-nya itu bisa sampai 51% di pengujian 3D Mark Fast Track dan 48% di pengujian 3D Mark Time Spy. Hal-hal produktivitas seperti editing video juga perlu banget iGPU dengan VRAM gede ternyata ya. Contohnya aja kita coba render video 1080p 1 menit di Premiere Pro 2025 yang paling baru. Kalau cuma bermodal 8 GB RAM single channel, render time-nya tuh tembus 1 menit lebih, bre. Sedangkan kalau kita pakai 16 GB RAM dual channel, render time-nya makin kenceng jadi 33 detik aja. Oh iya, baiknya laptopnya ini buat ngedit konten 1080p aja, bre. Soalnya kalau dipakai buat ngedit konten 4K, jatuhnya yang nggak efisien. Ya namanya kalian nggak tahu diri lah ya kan. Ini laptop 5 juta ngedit 4K. Saya geplak pala Anda pastinya. Kita coba untuk render time video 4K 1 menit pakai yang RAM 16 GB dual channel itu masih tembus 1 menitan lebih. Pas previewnya juga ngos-ngosan banget, Pak. Padahal kita udah set ke 1/4 preview gitu loh. Sedangkan preview konten 1080p itu udah lancar tanpa kendala ya. Terus kita ngebahas storage-nya sebentar ya. Di sini masih pakai PCIe Gen 3 yang sayangnya cuma dikasih 256 GB. Ini sih diinstal game Valorant sama CS2 udah hampir full sih ya, Pak. Tapi karena slot M.2 di sini cuma ada 1 ya. Jadi kalau dirasa storage-nya kekecilan, ya kalian harus ganti SSD NVMe-nya yang muat up to kapasitasnya 2 TB. Jadi memang ini tidak bisa ditambah melainkan upgrade dengan cara diganti, bre. Oh ya, bre, perlu diingat juga ya, support PCIe-nya masih Gen 3 ya. Jadi jangan kalian beli SSD NVMe generasi keempat. Nanti kebacanya Gen 3 mubazir jadinya. Oke, sekarang sedikit ngebahas kemampuan gamingnya. Kita tesnya dalam kondisi 16 GB dual channel RAM ya. Soalnya kalau cuma 8 GB single channel RAM, VRAM-nya tuh terbatas di 512 MB doang. Tapi ya kalau kalian penasaran seberapa besar sih peningkatan performanya, ini kita ada satu sampel game yaitu Dota 2 yang kita tes di 1080p dengan preset rata kiri. Kalau pakai 8 GB RAM single, rata-rata FPS cuma dapat 50 FPS. Sedangkan kalau kita pakai yang 16 GB RAM dual channel, performanya naik 32%. Jadi 66 FPS rata-ratanya. Itu lumayan sekali ya. Selanjutnya ada game Genshin Impact yang kita tes di 2 preset di 1080p. Kalau main pakai preset rata kiri alias lowest, bisa dapat rata-rata di 57 FPS. Sedangkan kalau mainnya di preset low, cuma dapat 39 FPS rata-ratanya, bre. Next di game GTA 5, ini story mode ya. Main di 1080p dengan preset normal cuma dapat 60 FPS rata-ratanya. Terus di game CS2, kita mainkan di preset low udah dibantu sama FSR balance, ternyata masih belum dapat 60 FPS rata-ratanya, bre. Dan terakhir ada game Valorant yang tentu aja masih dapat ratusan FPS buat rata-ratanya. Overall ya kemampuan gamingnya udah improve cukup jauh ya dari Hype 5 AMD generasi pertama yang masih pakai Ryzen 5 5500U. Kayak misalkan contoh di game GTA 5 di unit Hype 5 AMD generasi pertama itu cuma dapat rata-rata di 33 FPS, bre. Sedangkan di laptop ini udah dapat 60 FPS. Terus di game Valorant dah, di unit gen pertama itu cuma dapat 60 FPS, tapi di laptop ini udah tembus 105 FPS. Jadi upgrade generasi di Hype 5 AMD ini udah bisa dikatakan sukses lah ya. Kayaknya itu aja sih ya yang bisa kita sajikan dari review Axio Hype 5 AMD X5 Strip 2. Palingan yang belum kita mention perihal speaker, webcam, dan utilitas lain ya. Speakernya dulu dah. Nothing special sih ya menurut kami di harga ini ya. Bahkan powernya terasa kecil banget ya. Jadi saran kami pakai headphone aja kalau misal lagi di kegiatan outdoor gitu yang cukup bising atau berisik ya. Kalau untuk webcamnya ya, secara kemampuan udah oke karena bisa ngerekam video up to 1200p 30 fps di rasio 4:3. Tapi buat kualitasnya ya kalian bisa nilai sendiri aja. Dan berikut untuk sampel speaker sekaligus webcamnya, bre.
Sedangkan ini adalah kualitas perekaman dari webcamnya laptop Axio Hype 5 AMD X5 Street 2 di resolusi tertinggi di 1200p, tapi memang di sini untuk rasionya dia 4:3 ya. Jadi bukan memanjang, melainkan dia sedikit lebih sempit lah gitu. Cuma ternyata untuk viewing angle-nya tuh lebih luas. Ini jaraknya juga nggak begitu dekat ya. Ini cukup jauh juga. Dan ini di kondisi cahaya yang cukup, tapi memang rada-rada gelap dikit ya. Tapi menurutku ini udah oke lah untuk kelasan laptop 5 juta. Biasanya tuh burik banget Pak. Tapi gimana menurut kalian? Dan ini tuh udah ada privacy shutternya nih. Nah, untuk urusan privacy lah gitu. Ini dia untuk kualitas webcamnya. Coba komen di bawah. Bagus nggak nih untuk kualitas webcam seharga laptop 5 jutaan? Nah, kalau soal utilitas lain, konektivitas di sini masih cukup standar Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5.1. Kalau buat operating systemnya, Axio udah kasih dua opsi ya. Ada yang DOS dan ada juga yang include Windows 11 teraktivasi. DOS di sini bukan berarti kalian harus install sendiri, melainkan DOS di sini udah terinstall Windows tapi memang belum teraktivasi gitu loh. Ya kalian tinggal sesuai aja sama budget kalian lah. Tapi memang belum termasuk OHS ya, atau Office Home Student. Jadi kalian mesti beli sendiri lah gitu. Dan soal garansinya, ini bisa jadi poin yang sangat menarik ya. Unity sendiri itu dapat garansi selama 1 tahun. Tapi nggak cuma itu aja, ada satu garansi lagi yaitu EDP yang mencakup kerusakan fisik yang tidak disengaja dan juga kehilangan akibat tindak kejahatan gitu ya. Terus buat service centernya juga udah sangat banyak ya, tersebar di 183 titik di seluruh Indonesia, bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 5,3 juta buat yang varian DOS dengan RAM 8/256GB, tentu ini jadi upgrade yang cukup berhasil dari pendahulunya kalau dilihat dari performa dan efisiensi dayanya tadi, bre. Tapi variasi warna yang estetik cukup berhasil kasih kesan fresh di kala pasar laptop budget yang opsi warnanya itu-itu aja. Dan soal kompetitornya yang sama-sama pakai Ryzen 5 7430U, dari brand global ada Lenovo dengan V14-nya, terus Asus dengan VivoBook 14-nya, tapi yang seperti kalian tahu bre, dua produk tadi masih di atas 7 jutaan. Paling ya pesaing terdekat laptop ini ada dari Duo Transsion ya, ada Tecnoca 16S dan Infinix B15. Tapi bre, dengan tawaran after sales yang sedemikian rupa tadi, harusnya nggak susah ya buat Axio ngegait pasar laptop 5 jutaan ini. Soalnya udah ada ADP dan service centernya udah tersebar luas di 183 titik tadi ya di seluruh Indonesia. Jadi menurut kami ya ini cocok untuk kalian yang sedang mencari laptop 5 jutaan, baterainya irit sekali, performa gamingnya naik 2 kali lipat dari generasi sebelumnya, dan pastinya pilihan warnanya banyak. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya orang putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Slakos di channel punya kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.